Unan dan sekarang sedang berada di luar kota, nggak di Padang. Makanya kita via online. Ini itu aja sih. Udah. Baik Bang, untuk selanjutnya kan udah nih Bang perkenalan dari abangnya. Nah terus kami mau tahu seputar profesi motivator kepribadian nih dari abangnya. Kami ingin tahu nih Bang, apa cerita awal mulanya abang bisa menjadi motivator kepribadian nih Bang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa menjawab ya. Jadi awal mulanya itu ketika sebenarnya abang ini kan awalnya bukan lulus di kedokteran ya. Awalnya itu abang lulus di beberapa tempat. Di tahun 2016 itu lulus di Politeknik sama di Unsia sebagai teknik kimia. Nah dari situ sudah mulai ada minat sebenarnya untuk jadi pembicara dan lain, tapi masih belum tahu gimana caranya. Nah, jadi hanya sekedar niat. Terus setelah itu mulai lagi untuk mengejar impian ya. Dari mengejar impian itulah belajar Bimbel lagi. Terus juga dan alhamdulillah di tahun 2017 itu alhamdulillah Allah izinkan untuk lulus di kedokteran Unan, terus juga di IPDN sama ITB. Nah dari awalnya 2016 hanya sekedar niat, terus karena menjalani kehidupan, oh ternyata gagal itu lumayan menyakitkan ya gitu. Tapi ketika kita udah dapat apa yang kita impikan dengan usaha tentunya dan berdoa, alhamdulillah ternyata ada kepuasan tersendiri. Dari situlah muncul lagi tambah semangat dan akhirnya mulai awalnya itu hanya menjadi MC moderator biasa ataupun jadi penceramah dari masjid ke masjid awalnya. Itu di tahun 2017-2018 mulai tahu tuh caranya gimana awal-awal, mulai dari kayak cuman dari kampung ke kampung, terus mulai dari satu kabupaten kota ke kabupaten kota lain, mulai itu hanya sebagai MC dan moderator gitu-gitu, sampai akhirnya kan ketika 2018-2019 masuk ke organisasi. Ketika masuk di organisasi, banyak pertemanan yang didapat, banyak senior-senior yang baik ya, alhamdulillah akhirnya dari pengalaman mereka menambah motivasi ataupun semakin belajar. Di 2019 alhamdulillah Allah izinkan untuk menjadi ketua di salah satu organisasi kampus. Waktu itu di organisasi Islam, alhamdulillah FSKI, khusus di kedokteran. Nah dari situ 2019 itu mulailah dan ternyata Allah izinkan juga menjadi salah satu bagian dari Duta Bahasa Sumatera Barat. Nah dari pengalaman-pengalaman itu maka memberanikan diri ketika itu untuk mengikuti pelatihan yang berbayar. Jadi waktu itu abang mengikuti pelatihan, sekali pelatihan bisa 2,5 juta, bisa 1 juta, jadi dibayar tuh sampai akhirnya menghabiskan puluhan juta mengikuti pelatihan itu. Sembari mengikuti pelatihan juga mengisi sebagai trainer yang masih belum intinya masih gratisan gitu ya. Nah, masih belum ada fee yang akan karena mungkin untuk pengalaman saja di 2018-2019. Dan alhamdulillah setelah mengikuti pelatihan terus juga dipraktekkan di kehidupan sehari-hari, dan alhamdulillah Allah izinkan untuk abang membangun lembaga sendiri di tahun 2020, Trainer Motivator Academy, yang akhirnya
abang resmikan dalam sebuah perusahaan PT. Nah, jadi dia dinaungi oleh PT Cendekia Berkah Andalan sembari kuliah kedokteran, terus untuk mungkin di kedokteran lumayan susah cari pengalaman baru, jadi pembicara, trainer, alhamdulillah yang bisa merilis stres ya. Cari kegiatan yang lain untuk bisa melampiaskan stres di kedokteran karena luar biasa stresnya, dan alhamdulillah Allah izinkan sembari jadi direktur utama tahun 2020 sampai sekarang sih alhamdulillah bisa menjalani profesi tersebut sembari juga menyelesaikan pendidikan di kedokteran dari preklinik, koasnya sampai jadi dokter, dan alhamdulillah Allah izinkan juga mulai dari tahun 2019, 2020 sampai sekarang alhamdulillah Allah izinkan untuk tetap berbagi manfaat lah untuk orang-orang, baik itu gratisan ataupun berbayar kalau memang itu company ataupun yang ada dana misal rumah sakit dan lain-lain. Tapi kalau untuk mahasiswa rata-rata nggak usah gitu ya, karena mereka juga butuh uang. Makanya ya membantu-bantu aja. Nah, kira-kira seperti itu awal mulanya. Baik Bang, cerita awal mulanya udah tahu nih kami Bang. Selanjutnya kan Abang tadi bilangnya Abang mendirikan PT Trainer Motivator ya Bang. Berarti kan ada persiapan dulu kan Bang ya, persiapan sebelum memberikan sesi motivator kepada peserta atau audiens Abang. Kami mau tahu gimana sih Bang persiapannya? Oke. Kalau sebenarnya persiapannya ini Abang bagikan atas dua sebenarnya. Persiapan pertama kalau Abang sendiri selaku narasumber ataupun trainernya. Biasanya Abang akan survei dulu ya. Jadi memang 5W tambah 1H yang sudah dari mungkin siswa kita belajar ya, Abang terapkan ketika ngisi. Kalau Abang sendiri yang menjadi narasumbernya, Abang cari tahu dulu hamin beberapa untuk hari hanya, Abang cari dulu informasi ini acara apa, target pesertanya siapa, materinya apa, sampai nanti Abang minta tolong ketika udah hari H belum di lokasi, minta lihatkan lokasinya gimana, kalau bisa ada maps lebih bagus, itu hal seperti itu. Nah setelah itu mendekati hari H barulah Abang bagi atas 3 sesi. Itu biasanya ada persiapan, yaitu sebelum tampil ya, tampil, ada ketika tampil Abang buat opening, isi closing, apa-apa saja yang akan disampaikan, tapi bukan teks paragraf, hanya sekedar poin-poin saja. Terus ada closing, bagaimana setelah kegiatan acara, mungkin nanti akan ada penyerahan sertifikat, akan ada mungkin teman-teman ingin berfoto bersama, atau mungkin ada sesuatu hal yang ingin disampaikan oleh panitia dan lain, itu memang dipersiapkan sampai sedetail itu kalau Abang selaku narasumber. Beda lagi kalau nanti Abang membawa narasumber ataupun trainer-trainer lain yang mungkin dari trainer dari lembaga Abang sendiri ataupun trainer dari luar. Itu biasanya persiapannya itu lebih kompleks ya, karena kan membawa trainer lain, jadi ada meeting dulu. Meetingnya itu bisa jadi 1-2 kali sebelum hari H. Terus setelah hari H juga tetap dihubungi. Kalau nggak bisa meeting, pertemuan, maka dilakukan via telepon saja bagaimana persiapannya. Nah, kira-kira seperti itu. Gitu ya Bang. Selanjutnya itu Bang, bagaimana tahapan saat Abang menyampaikan materi motivasi kepribadian? Oke, baik, terima kasih. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada pra tampil, tampil, dan juga post tampil ya. Nah, ketika persiapan ini Abang kategorikan ketika akan tampil. Di tampil itu di ilmu komunikasi, ilmu public speaking itu ada opening, isi, dan closing.
opening ini abang biasa opening ini banyak caranya. Kalau orang yang biasa konvensional pasti dia langsung berdiri di depan, pegang mic, lalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, assalatu wassalam. Itu adalah konvensional, opening konvensional. Biasanya abang ada beberapa metode untuk opening. Abang kalau dia acaranya besar sampai 2000, 3000 ataupun 1000, 2000, 3000, pokoknya ribuan audiens, abang membiasakan itu munculnya itu dari belakang audiens. Jadi openingnya itu dengan musik dulu, baru nanti ada kata-kata dan pembicara muncul. Itu biasanya. Tapi kalau hanya sekedar training yang itu hanya beberapa orang, apalagi workshop ya, hanya itu kan cuman 10 atau 20 orang dengan jumlah yang minim, biasanya abang membuka openingnya itu dengan quotes. Misal berbicara tentang kebiasaan itu belum tentu baik, tapi yang baiklah yang dibiasakan. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada quotes ataupun fakta-fakta yang disampaikan seputar training yang akan kita bicarakan. Nah itu biasanya. Baru setelah itu isinya itu ya poin-poin saja. Kalau bisa ada PPT lebih bagus. Baru nanti closingnya itu jangan yang biasa aja, itu saja yang dapat saya sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah, waridhonya, itu udah biasa. Jadi bisa jadi kita membuat pantun atau mungkin kita memainkan games untuk ice breaking dan lain-lain. Misal ketika udah closing kita buat secara pantun, nuri burung cendrawasih, sekian dan terima kasih, pergi ke pasar membeli buah pala ya, cukup sekian, semoga bisa bermanfaat dan berpahala. Itu hal-hal seperti itu ya. Mungkin itu aja. Kan udah yang mau sampaikan tuh bang, teknik-tekniknya apa aja yang bisa abang gunakan pas sesi itu berlangsung? Oke. Baik. Sebenarnya kalau berbicara tentang teknik ya, kalau kita udah belajar advance ke dalam ilmu public speaking, sebenarnya teknik-teknik itu harus ada rasa. Jadi abang biasanya bilang speaking itu harus punya rasa. Punya rasa itu ketika kita nyampaikan dari hati, orang menerima dengan hati. Jadi dengan banyaknya teknik kita menjadi percuma kalau kita menyampaikan itu hanya sekedar berbicara. Nah, bagaimana cara untuk teknik ini bisa nyampe lewat hati? Misal, mau contohkan satu tentang pillar word. Pillar word itu adalah kayak gitu ya. Nah, misalkan jangan kayak Nisa Sabian yang banyak gitu kan. Jadi caranya itu adalah dengan kita diam dulu, kita praktekkan seperti itu. Untuk teknik pillar word itu kita diam, itu kita sampaikan. Nah itu benar-benar diajarkan kepada audiens, benar-benar dipraktekkan bersama audiens. Nah setelah itu jangan lupa meminta pendapat, meminta pandangan, dan selalu bilang kalau di sini itu tidak menggurui, tidak mengajari, tapi untuk sharing dan berbagi. Jadi dengan kalimat seperti itu, audiens akan merasa, oh ya saya merasa dianggap oleh pemateri. Nah, itu yang pertama, berbicara dengan rasa. Yang kedua, ketika audiens berbicara menyampaikan pandangan, ada namanya eye contact. Kita benar-benar harus memperhatikannya. Ada ilmu segitiga eye contact. Yang dilihat adalah bagian tengah dari telinga. Kita benar-benar memperhatikan. Dan nanti ada teknik yang lain adalah teknik yang ketiga yang itu sangat mempengaruhi pada audiens adalah smiling face and smiling voice. Ketika orang lain bicara, kita mencoba untuk tersenyum, dan menyimak. Ketika kita bicara, kita mencoba untuk menyampaikan, karena akan beda seperti ini. Kalau kita nggak pakai smiling atau senyuman ketika bicara, misalnya ini, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya terima kasih kepada adik-adik yang telah mengizinkan, itu tidak memakai, tapi coba pakai
Halo, terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengizinkan. Itu beda. Yang itu yang abang sampaikan adalah percuma semua teknik, tapi tidak ada rasa di dalamnya. Ya, jadi bicaralah dengan ada rasa, ada empati, ada etika di dalamnya. Kira-kira seperti itu. Baik Bang, selanjutnya apa sih tantangan yang Abang hadapi ketika memotivasi orang-orang Bang? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus ya. Tantangan pasti ada. Pertama itu adalah seorang pembicara, walaupun dia udah sering banget untuk ngomong depan umum ya, pasti ada grogi, pasti itu, siapapun itu, pasti ada grogi. Jadi tantangan terbesar adalah sebenarnya grogi. Tapi bagaimana supaya grogi ini bisa berkurang? Itu adalah dengan cara mengubah mindset. Ubah dulu mindsetnya. Saya di sini selaku pembicara. Saya yang lebih ahli di sini, saya yang lebih paham tentang materi ini. Walaupun itu dosen kita sebagai audiensnya, walaupun itu mungkin orang terdekat kita sebagai audiensnya, tapi mindset tentang saya lebih paham bukan berarti sombong. Saya yang lebih menguasai materi ini bukan berarti angkuh. Itu yang harus ditanamkan. Baru setelah itu memang pelajari banget isi materi. Percuma punya teknik, punya pengetahuan tentang ilmu komunikasi dan lain, tapi tidak mengetahui atau tidak membahas tentang materi tersebut. Itu yang pertama, grogi. Yang kedua, kebosanan audiens. Ini sangat menjadi tantangan, entah itu audiensnya menguap, entah itu audiensnya ngantuk. Jadi gimana caranya? Ada yang dinamakan dengan teknik ice breaking, memecah kebekuan. Jangan dilanjutkan materinya. Kalau memang orang-orang udah nggak suka, mungkin suruh mereka berdiri, suruh mereka bergerak, bermain games. Setelah semuanya udah cair, baru dilanjutkan materinya. Kira-kira seperti itu. Maaf sebelumnya nih Bang, Dina mau nanya Bang, kan tadi Abang udah perkenalkan diri nih Bang. Jadi nggak kerekam gitu perkenalan dirinya, boleh Bang perkenalkan diri lagi Bang? Yang dibutuhkan mungkin apa aja? Nama, juga apa lagi? Nama, terus umur Abang, terus pendidikan terakhir Abang, sama apa yang Abang Kegiatan Abang, maksudnya ya kegiatan Abang. Oke, sip. Jadi sekali lagi ya, perkenalkan ada semua, salam kenal semuanya, dan semoga kita bisa bertemu juga ya nanti. Jangan ada yang sombong ya. Iya Bang. Ya Bang. Perkenalkan, nama abang tuh Didi Andoha, biasanya dipanggil Didi ya. Kalau untuk umur itu 27 tahun. Nah, 27 tahun, asalnya dari Pasaman, Sumatera Barat. Dan untuk kegiatan sekarang ini yaitu ya selaku dokter pada umumnya lah ya. Palingan sekarang abang sedang menunggu untuk target selanjutnya, dan juga ya masih aktif alhamdulillah untuk menjadi pembicara. Masih aktif menjadi pembicara, dan alhamdulillah juga ya bantu-bantu apa yang dibutuhkan lah ya. Ada juga orang yang kayak sekarang lah membutuhkan, entah itu ada juri lomba atau gimana, atau mungkin kayak sekarang nih ada yang membutuhkan untuk informan ya udah dibantu, hal seperti itu aja ya. Terus kalau untuk domisili sekarang apa memang berada di luar kota ya, di luar kota karena udah terlalu lama di Padang, jadi sepertinya membutuhkan tempat baru, membutuhkan pengalaman baru. Jadi abang sekarang sedang berada di Jabodetabek, kira-kira seperti itu. Ada lagi mungkin?
Baik, Bang, terima kasih. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih telah meluangkan waktunya, Bang, dan memberikan informasi-informasi tentang motivator kepribadian. Kalau misalkan ada kata-kata yang salah dari kami, mohon maaf, Bang. Sekian, terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suksesnya semuanya. Semoga membantu untuk pribadi. Amin. Terima kasih banyak ya, Bang. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.